Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya dulur? Semoga kabar sehat, kabar baik. Ya dulur, kali ini aktivitas saya yaitu melakukan penyepraian atau pengobatan. Wantuk melek bengi. Untuk saat ini buah merah saya menginjak usia 29 hari. Jadi umur 29 dino iki cara dihitung kurang berapa hari. Masih perjalanan lumayan dan masih membutuhkan biaya juga lumayan. Obatnya sak toko dientekno iki. Dulur, untuk usia 29 hari ini nanti untuk obat-obatan yang dipakai dan takarannya berapa ini nanti akan bisa sampean simak. Isu-isu wes pokoknya iki sarapan ngopi lagi budal. Nek lali kopine kaya ngobat yo ngantuk to, Lur. Nah, oke dulur, untuk aktivitas pagi ini cepat saya lakukan karena masih ada lagi lahan yang harus saya pelokoto harus saya kerjakan. Ada kerjaan, ada sawah yang sana. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Macam obat guys, muga-muga tandurane barokah. Untuk natepo 1 sendok. Ih, gede iki. Mosok gede itu singgahno. Wes apa? Tangannya sampai ireng ini gitu ya. Nah, penggaweane. Ini loh, wong tani asli. Ini ki penggaweane ki ra nek praine. Jadi untuk Nativo ini fungsinya yaitu satu, membentuk tunas yang baru yang akan lahir ini bisa tegak lurus. Dan juga kalau sudah tumbuh membesar, ini tunasnya ini semakin kokoh
kalau terus dipakai, walaupun 1 sendok. Untuk selanjutnya yaitu kita memakai yang kental-kental di obat gumeng. Nah, untuk yang kental pertama bisa dipakai ini dulu dicam Brofreya. Brofreya bisa dikasih 15 bisa, 20 bisa. Nah ini 18. Jadi ini ukuran perkiraan penuh ini kan 20 dulur. Kalau segini 18 wes ngono. Enak penaan rasa. Diangel-angel, dipersulit buat apa? Akan melek bengi. Selanjutnya yaitu kita yang kental dulu, yaitu Remasol. Remasolnya ini Remasol bisa dikasih ini penuh ini 20 dulur. Jadi ini 20. Berarti kalau kita memakai ini 3 berarti 10 berarti 30. Nah, untuk Remasol 30 cc. Untuk Remasol ini fungsinya yaitu mengontrol laju pertumbuhan. Jadi enggak memberhentikan, enggak, mengontrol. Namanya saja ngontrol itu ya pelan, laju bisa, pelan bisa. Karena ini memang untuk kelajuannya di musim penghujan ini memang kalau tidak harus dikontrol ini ya geladrah, umpama barisan tidak disiplin. Nah ini butuh pengontrolan. Jadi untuk pengontrolan ini ya jangan ada pandangan ini macet, jangan. Namanya aja dikontrol kok macet. Ya sebentar aja, ibaratnya kalau ada operasi zebra itu juga pengontrolan itu ya sebentar jalan, itu enggak lama-lama. Kan untuk mengatur. Di samping itu untuk Remasol ini pohon bawang merah kita ini apabila mau melaju ke atas cepat, berarti modote cepat, ini akan dikontrol. Nah, untuk hasil penekanan pengontrolan ini akan menghasilkan popor ini tidak modot, alias popor bawang merah ini tidak terlalu tinggi. Sebab kalau nanti terlalu tinggi, bawang merah ini bisa terjadi molet, akhirnya melengkung, tidak kokoh. Jadi penekanan ditekan, akhirnya popornya ini bisa tidak memanjang, agak memendek, akhirnya terkumpul kekuatan di popor ini. Jadi popornya malah kuat, pohonnya malah kuat. Tuh. Selanjutnya yaitu untuk perekatnya.
bisa dikasih 20 cc. Untuk perekat 20 cc dulur. Perekatnya Apsa. Ini kalau perekat selama ini yang saya praktekkan untuk Apsa ini bagus, lumer. Saat kita pakai, semprotkan pada daun atau pada pohon ini mah dia nempelnya juga bagus. Dan kalau kena panas dia tidak terlalu mengikuti arusnya panas, jadi bisa dikatakan iso ngelambari. Dan selanjutnya yaitu dakonil dulur. Untuk dakonil ini harus kita masukkan, selalu kita ikutkan. Bismillah. 1 2 3 4. Untuk dakonilnya 4 sendok. Jadi untuk dakonil ini fungisida yang kerjanya ini lembut halus. Ya, kalau disemprotkan ini setiap daun ini akan selalu ada, soalnya dia lembut. Kalau disemprotkan ini seperti kayak ndak kelihatan banget, tapi ini ya saking lembutnya. Dan juga ini unsur kandungannya yaitu klorotalonil. Dari unsurnya ini ya juga hijau, jadi bawah merahnya daunnya bisa linteng gilap. Kalau hijau, kalau ndak gilap atau mengkilap ini ya memang kurang. Kalau pakai dakonil ini yang saya praktekkan selama ini, daunnya ini bisa mengkilap hijau hitam. Tapi kalau dipandang saat muncul matahari pertama itu semuruhnya bening. Selanjutnya yaitu antrakol. Untuk antrakolnya kita memakai 1 2 3 4 5 nggih kata 6 sendok nggih nggih Mbah. Untuk antrakol 6 sendok. Ini untuk antrakol 6 sendok dulur. Jadi untuk antrakol ini kita memakai 6 sendok aja. Nah, selanjutnya yaitu untuk fungisida protektif lainnya yaitu Tyson 1 2 3 4 5 6 sendok dulur.
Tapi 6 sendok munjung dulur ya. Ini kalau mungkin nek memakai 6 sendok biasa ya jadinya ya 11 sendok. Bae ngarit takok ae. Gak ro nenek wong syuting. Jadi antrakol memakai 6 sendok dan tisen memakai 6 sendok. Antrakol ini tujuannya satu, supaya bawang merah kita ini memang namanya fungisida, melindungi dari kemungkinan adanya jamur ataupun semacamnya. Tisen pun juga gitu. Nah, selain itu antrakol ini karena ada tambahan zincnya ini lor. Oke tok ya. Ini ya ini. Ini plus. Ini bawang merah kita ini untuk ketinggian bisa terus berlanjut memakai ini. Jadi kalau enggak masalah kita memakai remasol ataupun tisen enggak masalah, berapapun enggak masalah. Ini juga masih istilah melanjutkan perjalanan. Makanya kalau usia 38 libur enggak masalah. Untuk ketinggian kita sudah selesai aja, itu loh. Jadi tinggal kekuatan. Nah, saya ini ngomong ini berdasarkan praktek saya, jadi enggak karena unsur apa enggak. Kalaupun tahu kandungannya ini, bahasa ini kandungannya ini, memang kalau tidak dipraktekkan secara nyata, secara jelas, itu enggak bisa dulur. Paling yang ngoceh tok, enggak paham. Sebab harus dilaksanakan, harus diuji nyata, itu baru kita bisa menyimpulkan. Nah, selama ini kan saya untuk memakai fungisida ini memang bisa dikatakan di atas rata-rata pemakaian orang biasa. Nah, untuk itu setiap obat reaksinya itu saya sudah memahaminya. Kalau cuma pemakainya nyimak-nyimik biasa aja, ya tidak akan terlihat, tidak akan nampak nyata. Itu akan istilahnya memang akan terbentuk, tapi dengan waktu yang lama. Makanya untuk musim penghujan, kalau pembentukan bawang merah ini terlalu lama, kedisian penyakit, kedahuluan penyakit dulu. Selanjutnya yaitu Marsal ini selain buat iber-iberan penyakit, ini juga buat pengabut. Nanti sampai bisa merasakan pakai ini. Disemprotkan ini langsung bisa bus. Pokoknya enak. Kita ini ya umpama obat barang itu rasanya iki koyo cara wong weteng kembung iso keluar angin iki lho, enak. Dan yang terakhir yaitu baret bakterisida. Nah, disingkat baret dan virusida. Bakterisida dan virusida. Ini kemungkinan jarang diperoleh. Bahan aktifnya ini Cooper HYD 170G/L metil thiof. Nah, ini biasanya banyak yang bilang juga
Tapi setiap obat ada bahan aktifnya, ini memang beda-beda untuk istilah kelas anu niki. Iya narannya. Kelas kekuatan, pokoknya kelas bahan aktifnya ini sama, tapi untuk gramnya ini 320 gram per liter. Tapi ngomong kok angel men. Ini selanjutnya yaitu baret 1 ya, bisa dikasih 30 cc es cukup. Kawan minggu ini untuk penjelasannya dulur, jadi ini tidak ada yang menggumpal. Satu timba ini untuk satu tangki. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tadi tidak saya siram, sebab ini ya memang waktu saya juga nanti siram di sawah berikutnya. Ini kemarin sudah saya siram, agak lumayan basah. Nah, ini langsung saya spray dulu, karena ini sebelahnya kan lagi panen dulu. Wes ndak usah kesuwen, ndak usah pikir panjang, langsung saya lakukan penyepraian. Untuk penyepraian cam-caman atau takarannya tadi sudah ada di video dan sudah saya jelaskan. Dan yang terakhir itu tadi baret bakterisida dan virusida ini harus ditonjolkan, karena kalau sudah banyak tanaman bawang merah sudah menua-nua ini banyak penyakit yang ditularkan. Makanya untuk bakterisida dan virusida ini harus disiapkan. Untuk itu, untuk takaran yang saya pakai yaitu 30 cc. Nanti kalau memang keadaan mendesak harus pakai 50 atau 60 cc. Pokok sesuai kebutuhan. Jadi kalau saya ini membiayai bawang merah ini tidak hitung-hitung dulu, tidak saya hitung. Jadi saya ini ya memang sama seperti sampean, sama itu ya ndak. Terus saya ini obat sama pupuk sudah siap semua, ndak, sama podo ae, wis tok podo. Mangane ya lawuh peyek podo. Wes. Jadi hanya tekad. Pokok prinsipnya tanam harus panen. Itu. Jadi kalau kita punya prinsip itu, nanti walaupun barat iki berjuang kaya apa sampai titik darah penghabisan, kita ini tetap tidak akan kehilangan modalnya. Wes, pokok iki paling tidak kita ini tidak kehilangan modal yang selama ini kita pakai. Nanti bisa buat tanam lagi. Ngono wes gak kesuwen. Tanam bawang merah ini kita ini ndak usah nggatek sing liya-liya. Jenenge kehidupan kita itu jangan diatur, disetir dengan cara ibarat iki cara-cara sing tidak bertanggung jawab, malah repot.
Nah ini dulur, ini sudah lumayan siang pol. Umpama lihat tanaman ini rasanya ndak tega. Nah itu dulur, sebelah lagi panen. Terus kita ini bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan kalau kita ini enak-enakan di rumah? Nanti bagaimana nasib bawang merah kita? Tandurannya awet dikit piye nasibnya terus. Makanya harus dipisahkan. Kudu disakno ndang budal. Ndang budal. Ambil tangki beserta obatnya. Lalu kita bismillah menghalang penyakit. Wes usahane piye awake dhewe. Memang harus usaha. Oh ya dulur, habis ini langsung pindah ke sawah berikutnya. Nanti pulang dulu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya dulur? Iki mengalih maneh. Bareng obat, selesai ngobat langsung pindah siram. Selesai ngobat jam 12:30, pulang mandi makan, pulang mandi, terus ganti baju, sholat zuhur, berangkat. Wes pokoknya kemeng tadi habis sholat zuhur makan langsung berangkat. Wes salin kostum tok ae. Ya dulur, ini saya beralih atau berpindah. Iya ngarane. Saya sekarang berada di lahan yang berikutnya, yang sudah, yang baru menginjak usia sekitar 16 tuh minggu. Oh iya ya. Yang berusia 17 hari. Jadi ini tadi saya jadwalnya di sawah berikutnya ini siram dulu. Nanti kalau panas tidak disiram bahaya nanti. Akhirnya saya harus kerja keras. Wes arepe ngerjakno wong ya teh ya. Sawane dompete kok kepeng. Oke lur. Ini habis disiram kelihatannya seger pol pokoknya. Nah ini dulur, ini sudah menginjak usia 17 hari dan kelihatannya ini untuk pohon, daun beserta akarnya ini bersih, bening, karena satu, untuk penyiraman tidak telat, untuk air tidak kurang, untuk pupuk tidak telat dan tidak kurang. Nah, apabila bawang merah sampean ini kok usia 17 hari kok bawang merahnya ini kan dhuwure ndak bisa, tinggi ndak bisa, warnanya gelap, burek, terus peranakannya tidak ada. Nah, ini biasanya sampean satu, untuk tanahnya pertama kali tanahnya gembus, tanahnya padat, dan keduanya siramannya kurang saat habis tanam.
ketiganya saat pupuk sampean kurang, bahkan sampai telat. Padahal inilah momen anak bayi membutuhkan asupan gizi, susu dan lainnya, kok malah telat, malah kurang. Akhirnya terjadinya gizi buruk. Bawang merah sampean kalau warnanya buram, putih buram, ndak ada kilap mengkilapnya, tunasnya ndak bisa nambah, tingginya ndak nambah, berarti bawang merah sampean ini terkena gizi buruk. Nah, bisa dikatakan gizi buruk. Oke dulur, jadi jangan sampai kena gizi buruk. Itu tadi dulur, saya selesai nyiram dan tugas saya besok harusnya jatahnya ngobat yang usia 17 hari ini. Cukup sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi dulur-dulurku. Jangan lupa dulur, pokok kalau bawang merah baru tanam jangan sampai telat pupuk, telat siraman. Pertama, saat kita menancapkan bibit, jangan sampai tanah ini kering, paling tidak sampai tumbuh bior. Dan maksimalnya lebih baiknya saat habis mupuk ini, sampai perkiraan kan 10 hari mupuk, itu sampai 4 hari, jadi hitungan 2 minggu ini memang harus istilah ini kaduk banyu nih, cara basa Jawa, cara umpama bahasa Indonesia ya maksimal untuk asupan airnya. Jadi nanti kalau asupan airnya ini mencukupi, bawang merah sampean akan seperti yang saya contohkan ini. Sebab untuk airnya tidak telat, pupuknya juga tidak telat. Jadi sampean tahu sendiri, untuk saat masih kecil ini bawang merah ini sangat-sangat membutuhkan air, pupuk. Ini dinanti-nanti. Nanti kalau sampean ini menunda-nunda, nah ini akhirnya mogok. Nah kalau sudah mogok, ini sulit diperbaiki. Makanya tolong untuk yang baru menancapkan bibit bawang merah, tolong ojo lali banyune, aire, pupuknya, supaya bawang merah sampean ini dalam keadaan normal. Kalau kurang air jelas gak normal, kurang pupuk juga tidak normal. Karena untuk saat ini hujan bisa dikatakan mogap-magep. Nanti kalau kita tidak mengatur sendiri untuk pengairannya, maka peluang kita untuk berhasil tanam bawang merah ini akan tertunda. Nah, kita kedepankan praktek. Jadi ini sinau praktek dulu. Sinau praktek ini memang harus kita jalankan dengan praktek. Soalnya tanam bawang merah ini untuk ilmu pertaniannya ini memang sulit banget. Pokoknya sulit, banyak seni. Jadi ndak iso
Weh terus wong pertanian iso, ndak mungkin. Nek cara iso lah ngapain? Dia itu loh tanam bawang merah hektaran itu loh, cepet kaya dia. Jadi jangan disamakan dengan tanaman lain. Kalau tanaman lain mungkin masih bisa ditoleran, tapi untuk bawang merah ini kita membutuhkan praktek terjun langsung. Wes to, sampai ngandel aku. Ora enek wong iki kok ibaratnya gak praktek ning Brambang kok nandur rapi iki ora enek. Lah pengen roh wonge aku. Ndak iso, Lur. Saya ini ngomong ini menekankan sampeyan. Pokoknya ayo ndang tangi sangka ngipi. Ayo ndang bangun dari melamun. Pokoknya satu, kita kalau mempelajari bawang merah langsung terjun. Ilmu pertanian bawang merah ini sudah beda dengan yang lain. Telat sedikit. Kalau masa generatif sudah tiba, maka masa vegetatif tidak akan bisa diulangi lagi ya. Wah ya woh. Jadi ini cukup samono godhonge ya wis kuwi cukup. Tidak bisa dirubah lagi. Beda dengan tanam lombok. Tanam lombok ini daunnya begedat atau puret. Nanti setelah ada perubahan cuaca atau istilahnya bisa diperbaiki dengan adanya cuaca bagus atau apa, itu nanti tunas akan bisa berubah lagi, pupus akan berubah lagi. Tapi kalau bawang merah ini tidak bisa, usianya dibatasi. Usia pembuahan mulai dari 36 atau 40 ini sudah harus berbuah. Tuh. Makanya kalau sudah mulai berbuah, tanaman bawang merah sampan ini kok tidak maksimal tumbuh kembangnya, maka jangan harap-harap sampean mempunyai bawang merah ini normal. Makanya tolong diperhatikan. Jadi tidak ada, kalau tidak praktek dari tanam ini air bagaimana, perlakuan air atau tampungan air di got ini bagaimana, dan pemupukan dilakukan saat saat umur berapa, ini harus diperhatikan. Tidak boleh macam-macam, kita seenaknya tidak boleh, ini kita sudah keluar uang banyak. Jadi tolong dulu ya, untuk tanam bawang merah ini kita hanya ada waktu untuk membentuk bawang merah ini normal, itu hanya ada waktu 1 sampai 20 hari, atau bisa dikatakan kalau musim kemarau sampai usia 25 hari. Nah, kalau ini bawang merah sampean tidak normal, wes wassalamai. Wes toh, sampai gak ngandel, gak percaya. Mungkin yang saya bilang ini mungkin sampean banyak cocoknya ini. Oh iya Mas, sampean mungkin ini di dalam hati juga begitu. Jadi tolong ya, tolong tenan ini. Pokoknya aku kini dulu podo kasil ki sawen aku serelok. Oke dulur, cukup sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi dulurku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.